Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di pertemuan yang ketujuh di mata kuliah Matematika Ekonomi. Sama seperti di pertemuan kemarin, kita juga masih sama membahas mengenai penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi. Nah, kira-kira fungsi-fungsi apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum masuk ke materi, yang perlu teman-teman tahu, topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah yang pertama tentang fungsi pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi biaya dan fungsi permintaan. Yang ketiga adalah analisis pulang pokok, dan yang keempat adalah fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan angka pengganda. Nah, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yakni tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sama seperti pajak, ternyata subsidi pun berpengaruh terhadap keseimbangan pasar, teman-teman. Baik terhadap kuantiti atau jumlah dari barang atau jasa yang ada di pasar, maupun terhadap price atau harga dari barang atau jasa yang ada di pasar. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengaruh pajak baik yang proporsional maupun yang spesifik terhadap keseimbangan pasar. Dimana kalau suatu pajak itu dikenai terhadap suatu barang atau jasa, maka akan berpengaruh terhadap harganya. Harganya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena produsen itu pasti akan mengenai atau membagi besarnya pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu barang atau jasa yang diproduksinya kepada konsumennya gitu, makanya harganya akan semakin tinggi. Nah, berbeda dengan pajak, kalau subsidi itu merupakan kebalikan dari pajak, teman-teman, dimana diistilahkan dengan pajak negatif yang pengaruhnya itu akan mengurangi atau memberikan harga yang lebih rendah. Jadi pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang itu akan menyebabkan harga jual dari barang tersebut akan lebih rendah dari harga sebelum dikenai subsidi. Nah, di sini akibatnya adalah harga keseimbangan yang tercipta di pasar itu akan lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi. Gitu ya, jadi harganya akan lebih rendah dengan jumlah keseimbangan baik barang ataupun jasa yang ada di pasar itu akan lebih banyak. Jadi itu pengaruh dari subsidi terhadap keseimbangan pasar, yakni akan menurunkan harga barang atau jasa dan akan menaikkan jumlah atau dari barang atau jasa yang ada di pasar. Nah, selanjutnya sama seperti di pajak, di subsidi pun kita akan melihat perubahan fungsi penawarannya, dimana kalau sebelum subsidi, teman-teman, ini kan fungsi penawarannya masih sama ya, P sama dengan A plus B kali Q. Sama seperti di pertemuan kemarin, P itu menyimbolkan price atau harga dari suatu barang atau jasa, kemudian Q itu menyimbolkan quantity atau jumlah dari barang atau jasa yang ada di pasar. Nah, maka setelah subsidi ternyata fungsi penawarannya berubah. Nah, menjadi seperti apa? Nah, ada di persamaan yang ke-1 ini, teman-teman. Dimana ternyata setelah subsidi, fungsi penawarannya menjadi P aksen sama dengan A ditambah B kali Q dikurangi S. Nih, maka ternyata price-nya itu atau harganya itu berkurang atau dikurangi dengan subsidinya. Nah, ini. S ini menyimbolkan besarnya subsidi. Maka fungsi penawaran yang baru itu adalah P aksen sama dengan A dikurangi S ditambah B kali Q. Nah, ini ya, perhatikan ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya selain kita belajar tentang fungsi penawarannya, maka kita juga bisa menghitung besarnya subsidi. Yang pertama adalah bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, itu disimbolkan dengan SK, itu merupakan selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi dengan harga keseimbangan dengan subsidi. Atau kalau misalkan kita akan menghitung besarnya subsidi yang dinikmati konsumen, itu berarti tinggal mengurangi besarnya atau harga keseimbangan tanpa subsidi dikurangi dengan harga keseimbangan setelah mendapatkan subsidi. Ini atau P aksennya ya, seperti di persamaan yang kedua ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bagian subsidi yang dinikmati produsen atau disimbolkan dengan SP, itu merupakan selisih antara besarnya subsidi unit barang
dengan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nah ini ya, atau ini ya, jadi subsidi yang dinikmati oleh produsen itu diperoleh dari besarnya subsidi per unit barang dikurangi dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen, seperti di persamaan yang ketiga ini. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah itu disimbolkan dengan S, ini ya, di mana S ini bisa dihitung dengan mengalikan jumlah barang yang terjual setelah mendapatkan subsidi atau key aksen ini dengan besarnya subsidi per unit barang. Bisa kalian lihat di persamaan yang keempat ini. Jadi besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu bisa diperoleh dari besarnya jumlah barang yang terjual key aksen setelah subsidi ya, dikalikan dengan besarnya subsidi per unit barang. Ini jelas ya. Silakan kalian pahami lagi materi tentang ini ya, pengaruh dari subsidi terhadap keseimbangan pasar. Gampang ya, gampang. Kita masuk, kalau gampang kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, di contoh yang pertama ini diketahui masih sama dengan data di contoh yang ke-5, 6, 7 di pertemuan kemarin ya. Teman-teman silakan buka lagi. Diketahui fungsi permintaannya P sama dengan 15 min Q. Kemudian fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus setengah Q. Nah, di sini ketambahan info yang lain, yakni ternyata pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Jadi pemberian subsidi oleh pemerintah itu sejumlah 1,5 rupiah, misalkan di satuannya rupiah ya, per unit barangnya. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi. Pertanyaan yang kedua adalah berapa bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Pernyataan yang ketiga adalah berapa bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Dan pertanyaan yang keempat adalah berapa jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kita akan coba mengerjakan bersama-sama contoh yang pertama ini. Nah, di contoh yang pertama ini kan sudah diketahui bahwa fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu sama dengan contoh-contoh yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan sebagainya. Saya tuliskan dulu fungsi permintaannya adalah P sama dengan 15 min Q, sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus setengah Q, gini ya. Dengan di soal ini ketambahan kalau pemerintah itu memberikan subsidi sebesar 1,5 per unitnya, per unit barangnya itu 1,5 rupiah misalkan seperti itu. Nah, kita langsung membahas yang ditanyakan dulu. Nah, yang pertama berapa harga dan jumlah keseimbangan tanpa subsidi. Nah, kalau misalkan yang tanpa subsidi kan kita sudah menghitungnya ya, bahwa silakan teman-teman bisa lihat di materi pertemuan sebelumnya, harga keseimbangan sebelum subsidi atau tanpa subsidi itu nilainya adalah 7, sedangkan jumlahnya itu nilainya adalah 8. Gitu kan ya? Nah, selanjutnya kita akan menghitung harga dan jumlah keseimbangan dengan subsidi. Nah, seperti di materi ini saya bukakan. Ini ya. Di materi pengaruh subsidi terhadap keseimbangan persamaan yang pertama kan kita menemukan persamaan atau fungsi penawaran ketika ketambahan subsidi ya. Ini A min S ditambahkan B Q. Jadi kita tuliskan, berarti fungsi penawaran ini ya, saya tuliskan fungsi penawaran dengan subsidi itu kan rumusnya menjadi P sama dengan A min S ditambahkan B Q, gini ya. Berarti A nya itu adalah 3 dikurangi 1,5 ditambahkan 0,5 Q. Ini adalah fungsi penawarannya ya, ini kita dari sini, maka diperoleh ini 1,5
ditambahkan 0,5 Ki. Ini adalah fungsi penawaran terbaru ketika ketambahan besarnya subsidi. Nah, ini fungsi ini kan bisa saya samakan menjadi Ki sama dengan, biar ini ya, biar enak ya. Ki sama dengan berarti berapa ini? Ini biar enak dituliskannya 3/2 gini aja ya. Plus setengah Ki, ini kayaknya lebih enak bentuknya seperti ini. Ini biar Q-nya sama dengan koefisiennya 1 kan kita kalikan 2 semua ya. Nanti didapatkan Q sama dengan 2P dikurangi dengan 3. Ini adalah persamaan penawaran yang pertama dari fungsi penawaran yang ketambahan subsidinya. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi permintaan, karena permintaannya tetap ya. Tetap nggak berubah, maka kan ini tetap ya, P sama dengan 15 min Q, atau saya jadikan menjadi Q sama dengan berapa ini, berarti 15 dikurangi P. Ini sebagai persamaan yang kedua, teman-teman. Nah, selanjutnya sama seperti ketika kita menghitung pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, maka kita juga akan menghitung titik keseimbangannya, di mana titik keseimbangannya itu kan diperoleh ketika QD sama dengan QS, atau ini adalah keseimbangan permintaannya sama dengan penawarannya ya, jumlah titik keseimbangannya, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, intinya seperti itu. Maka ini adalah QD-nya, teman-teman. Ini ya. Ini QS-nya, ini kan dari penawaran ya, dari fungsi penawarannya, ini dari fungsi permintaannya. Maka tinggal dimasukkan aja, teman-teman. Berarti 15 min P sama dengan 2P min 3. Ini kita kumpulkan P-nya, ini saya kesinikan aja ya. Berarti ini min 3P, min P di min 2P ya, ditambahkan min 2P. Ini min 3 min 15. Ini ya. Maka didapatkan P-nya adalah min 18 dibagi min 3, atau nilainya adalah 6. Jadi harga keseimbangan setelah mendapatkan subsidi adalah 6. Jadi berkurang ya, yang tadinya 7 ternyata harganya jadi 6. Ini 6 rupiah, misalkan satuannya misalkan rupiah gitu. Berkurang gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah mendapatkan nilai P-nya, kita bisa menghitung nilai Q-nya. Q-nya saya pakai yang ini aja ya, teman-teman ya. Bisa pakai atas, bisa pakai bawah. Nggak apa-apa, silakan. Sama aja nanti hasilnya. Berarti Q sama dengan 15 min 6. Maka hasilnya adalah 9. Ini Q keseimbangan, ini adalah P keseimbangan setelah mendapatkan subsidi. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ternyata setelah mendapatkan subsidi, harga dari barangnya itu lebih rendah sebesar 6, yang tadinya 7. Nih ya. Kemudian jumlah barangnya itu naik. Jumlah barang yang ditawarkan itu naik. Yang tadinya 8 jadi 9. Itu ya jelas ya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, oh iya, kurvanya bisa teman-teman lihat di penyelesaian yang sudah saya tulis sebenarnya di ini ya, di materi. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah kurva keseimbangan contoh yang pertama. Ini sebelum subsidi, titik keseimbangannya adalah 8,7 ya. Kemudian setelah mendapatkan subsidi, titik keseimbangannya berubah menjadi 9,6. Ingat, ini kurva horizontalnya atau kurva X-nya itu Q-nya atau kuantitinya atau jumlah barangnya. Kemudian kurva yang vertikal atau sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya itu P, price-nya. Gitu ya, sudah jelas. Kita langsung membahas yang kedua, yang B ini teman-teman. Yang B, berapa bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, atau dituliskan sebagai SK ya, SK. SK itu kan diperoleh dari harga setelah sebelum subsidi, karena harga sebelum subsidi pasti lebih tinggi ya, dikurangi dengan harga setelah subsidi. Jadi 7 dikurangi 6 nilainya 1. Gampang ya. Kemudian yang C, berapa bagian subsidi yang dinikmati produsen atau SP. Nah, besarnya subsidi yang dinikmati oleh produsen
itu bisa dihitung dari besarnya subsidi per unit barang dikurangi dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK-nya. Maka per unit barangnya kan dapat 1,5 ya, dikurangi yang dinikmati oleh konsumen itu 1. Jadi subsidi yang dinikmati oleh produsen sebesar 0,5 atau setengahnya. Gampang ya. Nah, untuk menjawab yang D, jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah. Jadi S-nya itu bisa diperoleh dengan besarnya barang yang dijual atau banyaknya jumlah barang yang terjual setelah subsidi dikalikan dengan besarnya subsidi per unit barangnya. Nah, aksen ini kan ini ya 9 ya teman-teman. Jadi 9 dikalikan dengan 1,5. Nah, ini ternyata jumlah subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar 13,5. Gampang ya? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas kita masuk ke materi selanjutnya. Sudah jelas ya dengan pembahasan di contoh yang pertama tadi. Silakan kalian pelajari lagi penyelesaiannya yang sudah saya tuliskan di materi yang sudah saya share ke kalian. Silakan pelajari lagi langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua dalam pembahasan di pertemuan kali ini, yakni tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Kita akan membahas dulu tentang fungsi biaya. Yang perlu teman-teman tahu, biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya itu ada 2. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Sesuai dengan namanya, biaya tetap itu merupakan biaya yang tidak tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan, teman-teman. Sedangkan biaya variabel sesuai dengan namanya juga merupakan biaya yang tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan. Dimana kalau semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya variabelnya juga akan semakin besar atau semakin tinggi. Nah, di sini ada 3 persamaan dalam fungsi biaya. Ini teman-teman bisa lihat di persamaan yang kelima ya, dimana FC sama dengan KFC itu menyimbolkan biaya tetap atau fixed cost adalah K. K itu adalah suatu konstanta. Nah, ini persamaan yang pertama itu kan sama dengan pernyataan yang menyatakan bahwa fixed cost atau biaya tetap itu adalah biaya yang tidak tergantung dengan jumlah barang yang dihasilkan atau nilainya tetap. Makanya di sini K ya teman-teman, konstanta. Nah, selanjutnya ada juga VC atau variable cost yang menyatakan variable cost atau biaya variabel. VC itu merupakan suatu fungsi dari variabel Q. Q itu adalah quantity ya atau jumlah dari barang. Di mana VC itu bisa diperoleh dari V dikalikan Q. V itu merupakan lereng dari kurva FC dengan VC di sini. Nanti lebih jelasnya kita lihat dari kurvanya. Kemudian ada fungsi C. C itu adalah cost atau total cost atau fungsi dari biaya totalnya. Nah, C ini merupakan fungsi dari Q juga atau kuantitinya, di mana fungsi dari biaya total itu merupakan penjumlahan dari fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost atau biaya variabelnya. Nah, ini. Jadi biaya tetap itu diperoleh dari K ditambahkan dengan V kali Q. Gitu ya, jelas ya. Nah, ini. Ini silakan pahami persamaan yang kelima ini antara fixed cost, variable cost dengan cost aja atau biaya totalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di kurvanya ini. Nah, ini ternyata di fungsi biaya ini ada 2 kurva. Yang pertama adalah kurva variable cost, bentuknya suatu garis lurus ya, ini suatu persamaan linear ini, dimana VC atau variable cost itu adalah V dikalikan Q, teman-teman. Nah, sedangkan kemudian ada 2 kurva lagi, yakni yang kurva yang kedua adalah fixed cost atau kurva dari biaya tetap yang merupakan fungsi
apa ini, fungsi konstan ya, fungsi konstan karena nilainya tetap ya, ini K di sini. Jadi suatu garis horizontal, teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fungsi jumlahan dari fixed cost dengan variable cost, yakni fungsi cost di sini atau biaya totalnya. Di mana biaya total itu merupakan penjumlahan dari fixed cost yang nilainya K ditambahkan dengan variable cost yang nilainya V kali Q. Nah, ini silakan kalian perhatikan. Ini ya. Nah, di mana ada catatan di sini Q pada sumbu horizontal itu melambangkan jumlah atau kuantiti barang dalam satuan fisik. Nah, ini ya, variabel yang di sumbu X ini menyatakan Q sama seperti di fungsi yang sebelumnya kita bahas ya, tentang aplikasi dari fungsi linear terhadap teori ekonomi. Pasti sumbu X-nya itu adalah suatu fungsi Q yang merupakan atau yang menyatakan jumlah barang, di mana nah di sini adapun C pada sumbu vertikal ini melambangkan biaya atau cost dalam satuan moneter, bisa rupiah, bisa dolar dan sebagainya, tergantung dengan soal nanti ya, kita diberikannya satuannya apa. Nah, ini jadi komponen dari koordinat kartesiusnya di sini, karena kita membahas tentang fungsi linear ya, maka kita berhubungan dengan koordinat kartesius sama seperti di fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau sumbu X-nya itu menyatakan Q atau kuantiti atau jumlah dari barangnya, sedangkan sumbu Y-nya yang vertikal ini menyatakan dari cost atau harga dari barang atau jasa yang kita pelajari. Nah, ini silakan kalian pahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini diketahui biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 20.000. Nih, teman-teman, 20.000 rupiah ya. Nih. Sedangkan biaya variabelnya itu ditunjukkan dalam suatu fungsi atau persamaan, yakni VC sama dengan 100 Q, sorry. Nih. Nah, yang ditanyakan adalah tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Kemudian yang kedua, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang, atau berapa biaya total kalau Q-nya sama dengan 500 unit barang yang diproduksi. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini sudah saya tuliskan, diketahui fixed cost-nya atau biaya tetapnya itu sebesar Rp20.000. Kemudian variabel cost-nya itu satu fungsi, yakni 100 Q. Kemudian Q-nya, Q ketika, ya ini Q yang kedua yang diketahui itu sebesar 500 unit. Nah, sekarang dengan menggunakan persamaan yang kelima, ini ya teman-teman, ini yang kelima kan kita sudah dapatkan kalau fixed cost-nya 20.000, kemudian variabel cost-nya itu 100 Q gitu ya, berarti V-nya itu 100 ya. Nah, maka C-nya atau biaya totalnya, nah ini, maka kalau misalkan kita menggunakan persamaan di persamaan yang kelima, maka biaya totalnya atau C-nya itu merupakan penjumlahan dari fixed cost ditambahkan dengan variable cost ini. Jadi persamaan dari biaya totalnya kan menjadi 20.000 ditambahkan dengan 100 Q. Itu ya, gampang ya? Gampang. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama, nanti kurvanya menyusul. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa biaya total jika jumlah barang yang diproduksi sebesar 500 unit. Ini ya. Nah, ini. Nah, maka tinggal disubstitusi saja atau dimasukkan saja Q 500-nya ke biaya total ini, ke persamaan biaya total yang sudah kita dapatkan ini. Ini ya. Jadi C sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. Nah, tinggal diganti aja Q-nya jadi 500. Nah, ini teman-teman, Q-nya jadi 500. Ini ya. Nah, ternyata biaya total ketika jumlah barang yang diproduksi adalah 500 unit, ini ternyata diperoleh biaya totalnya sebesar Rp70.000. Nah, ini ya, gampang ya teman-teman ya. Ini gampang, tinggal dimasukkan saja jumlah produksinya atau barang yang diproduksinya. Nah, kalau sudah jelas,
Nah, di sini adalah kurvanya, kurva dari fungsi biaya ketika diketahui. Nah, ini ketika fixed cost-nya ini ya, fixed cost-nya itu kan senilai 20.000. Nah, ini jadi kalau kita menggambar kurva, yang pertama kita gambar sumbu X-nya yakni Q, kemudian sumbu Y-nya itu C. Nah, ini jadi patokan. Diketahui fixed cost-nya adalah 20.000, maka ini ya, jadi 20.000 di sini kita asumsikan 20.000 di sini, kita tarik garis lurus horizontal, itu merupakan fungsi dari fixed cost-nya atau fungsi dari biaya tetapnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kurva dari variabel cost-nya. Nah, variabel cost-nya itu kan bentuknya 100 Q, maka cara bikin kurvanya ya tinggal dimasukkan aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini contohnya kalau Q-nya 100, misalkan nanti variabel cost-nya itu berapa, jadi 100 dikalikan 100 ternyata 10.000, maka dapat sini misalkan ya, misalkan ini. Jadi nanti bikin kurvanya ya ininya yang benar ya, pembagian ininya, poin-poin di sininya, ini nilai-nilainya. Nah, kemudian ini ternyata didapatkan kurva dari variabel cost-nya ini bentuknya seperti ini. Ini ya, miring ke kanan. Nih. Nah, kemudian kurva yang ketiga itu menggambarkan kurva dari biaya total atau C di sini. Di mana C tadi kan kita sudah memperoleh persamanya adalah 20.000, ini merupakan fixed cost ditambahkan dengan variable cost 100 Q. Nah, ini silakan digambarkannya juga sesuai dengan misalkan kita ambil Q-nya berapa, nanti C-nya berapa, gitu ya, itu. Nah, itu pembahasan di contoh yang kedua, silakan teman-teman pelajari lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yakni tentang fungsi penerimaan. Di sini penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan suatu fungsi dari jumlah barang yang terjual atau yang dihasilkan, teman-teman. Di mana penerimaan total atau total revenue itu merupakan hasil kali dari jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Nah, rumusnya bisa kalian lihat di persamaan yang ke-6 ini. Jadi R ini menyatakan total revenue atau total penerimaan atau penerimaan total. Kemudian Q itu adalah quantity atau jumlah dari barang yang diproduksi. Kemudian P itu adalah harga atau price dari per unit barangnya. Nah, ini ternyata total penerimaan itu bisa diperoleh dari jumlah barang yang diproduksi dikalikan dengan harga jual per unit barangnya. Ini ya. Nah, ini cuma persamaan ini kita bahas tentang fungsi penerimaan. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, ini. Di contoh yang ketiga ini diketahui jika harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah sebesar Rp200 per unitnya ini, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini, kemudian berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Sepertinya gampang ya. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini saya sudah menuliskan yang diketahui, di mana yang diketahui harganya atau price-nya itu sebesar Rp200 per unit barang. Kemudian kuantitinya atau jumlah barang itu 350. Nah, maka dengan mengaplikasikan persamaan yang ke-6, di mana kita bisa menghitung total revenue atau penerimaan total suatu perusahaan, itu bisa diperoleh dari jumlah barang yang diproduksi atau dihasilkan dikalikan dengan harga unit per barangnya atau harga dari barangnya tersebut. Nah, ini tinggal dikalikan aja ya. Jadi total revenue atau penerimaan total ketika suatu perusahaan tersebut memproduksi barang sejumlah 350 unit dengan harga barangnya itu sebesar Rp200 per unitnya adalah Rp70.000. Ini ya, gampang ya teman-teman ya. Nah, maka yang selanjutnya kita bisa melihat kurvanya. Nah, ini karena
kurva dari fungsi penerimaan itu sama dengan kurva di fungsi biaya. Ini yakni berupa fungsi linear ya. Maka ya gambarnya seperti ini, dimana kurvanya atau fungsinya dulu ya, fungsi penerimaannya itu berbentuk R sama dengan 200Q. Ini 200-nya itu menyatakan price-nya ya, karena tadi kan di soal dinyatakan bahwa harga per unit barangnya adalah Rp200. Maka fungsi dari fungsi penerimaannya itu adalah R sama dengan 200Q. Nah, ini untuk menggambarkannya tinggal ini aja teman-teman, tinggal dimasukkan aja ketika misalkan Q-nya 200, maka total penerimaannya ya berarti 200 dikalikan 200, ternyata Rp40.000. Nah, ini ketika barang yang diproduksi adalah 350, ya tinggal dimasukkan aja ke rumusnya, maka 200 dikalikan 350, maka total penerimaannya sebesar Rp70.000. Itu ya. Gampang ya teman-teman ya. Nah, ini tentang fungsi penerimaan. Nah, silakan kalian baca lagi materi tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan dalam sebuah perusahaan. Ini merupakan salah satu contoh dari fungsi linear atau aplikasi dari fungsi linear dari teori ekonomi ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga, yakni tentang analisis pokok pulang, atau nanti kita akan pelajari tentang break-even point. Yang perlu teman-teman tahu di sini adalah bahwa penerimaan dan biaya merupakan variabel-variabel penting untuk mengetahui kondisi bisnis suatu perusahaan, di mana penerimaan itu kan berhubungan dengan dana atau uang yang masuk ya, karena telah memproduksi suatu barang atau jasa. Sedangkan biaya itu adalah uang atau dana yang dikeluarkan ketika suatu perusahaan tersebut memproduksi suatu barang atau jasa, gitu ya. Nah, maka dengan diketahuinya penerimaan total atau disimbolkan dengan R di sini, dan biaya total yang dikeluarkan atau C, kita menyimbolkan C, maka kita bisa menganalisis apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian dalam bisnisnya, di mana di sini di materi ini kita bisa menghitung nilai P-nya teman-teman. P itu menyimbolkan profit. Ini ya, profit, di mana P itu merupakan selisih antara penerimaan total R dikurangi dengan biaya totalnya atau C di sini. Di mana P yang tadi kita bahas itu menyimbolkan profit ya, profit, di mana kalau misalkan perusahaan tersebut untung, maka penerimaannya pasti harus lebih besar dari biayanya. Nah, ini jumlah uang yang masuk ya, itu pasti lebih besar dari jumlah yang dikeluarkan. Nah, itu kalau untung. Nah, kalau rugi, kalau perusahaan tersebut rugi, maka terjadi ketika jumlah penerimaannya itu kurang dari jumlah biayanya. Jadi uang yang masuk itu lebih kecil daripada uang yang keluar, atau uang yang keluar ternyata lebih besar daripada uang yang masuk. Itu kalau perusahaan tersebut mengalami kerugian. Itu tentang penerimaan dan biaya ya dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya konsep pulang pokok atau break even itu merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar suatu perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Nah, keadaan pulang pokok itu terjadi jika P-nya sama dengan 0 atau profitnya sama dengan 0, atau dengan bahasa lainnya itu jika penerimaannya itu sama dengan biayanya teman-teman. Itu ya. Jadi keadaan break even itu terjadi ketika jumlah penerimaan atau jumlah uang yang masuk di suatu perusahaan itu sama dengan jumlah yang keluar. Jadi uang yang keluar sama dengan uang yang masuk. Gitu ya. Maka artinya perusahaan tersebut tidak memperoleh keuntungan pun tidak memperoleh kerugian. Jadi netral ya. Jadi nggak rugi pun juga nggak untung gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di kurvanya teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini kan kita ada dua kurva. Yang pertama adalah kurva penerimaan. Kurva penerimaan itu kan merupakan fungsi dari kuantiti sama ya, LRQ-nya. Ini. Kemudian ada juga kurva dari total cost-nya atau
total biayanya, biaya totalnya. C ini juga suatu persamaan dari fungsi kuantitinya ya. Ini CQ, di mana nanti pertemuan antara kurva penerimaan total dengan biaya total atau perpotongan antara kurva penerimaan total dengan biaya total itu merupakan titik break evennya atau break even pointnya. Nah ini teman-teman, ini merupakan titik pulang pokoknya atau break even pointnya. Ini dimana di sini itu kondisinya adalah profitnya sama dengan 0. Nah ini profitnya sama dengan 0, atau ketika jumlah penerimaannya itu sama dengan jumlah biayanya. Ini ya. Nah kalau teman-teman lihat lagi di sini ada key star atau key bintang ya, key bintang. Nah, key bintang ini menyatakan penjualan pulang pokoknya teman-teman, atau jumlah produksinya. Dimana kalau misalkan yang sebelah kanan ini, area kanan ini menyatakan perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Ini ya, kalau di ruas kanan atau di bidang sebelah kanan ini menyatakan perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Nah, kalau di sebelah kiri ini menyatakan kerugian teman-teman. Ya, ini tentang kurva dari analisis pokok pulang atau analisis pulang pokok atau break even point. Nah, ini tentang nilai keseimbangan ya, di mana perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian ataupun tidak keuntungan atau tidak mengalami keuntungan juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang keempat. Nah, ini perhatikan. Di contoh yang keempat ini diketahui biaya total yang dikeluarkan perusahaan itu sesuai dengan persamaan C sama dengan 20.000 ditambahkan 100 Ki, dan fungsi penerimaannya itu dituliskan dengan persamaan R sama dengan 200 Ki. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, pada tingkat pokok produksi berapa unit perusahaan tersebut berada dalam posisi pulang pokok atau dalam posisi break even gitu. Nah, yang kedua, apa yang terjadi jika ia memproduksi sebanyak 300 unit. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, ini di sini saya sudah menuliskan ya penyelesaiannya ya, kita tinggal bahas. Di sini saya sudah menuliskan. Ini adalah persamaan yang menyatakan total cost-nya, yakni 20.000 ditambahkan 100 Ki. Kemudian ini adalah total dari penerimaannya atau total revenue-nya. Revenue ya, itu sama dengan 200 Ki. Maka dalam kondisi pulang pokok di mana Pi-nya itu sama dengan 0, ini kan sama aja dengan R sama dengan C ya, atau penerimaannya sama dengan cost-nya. Ini ya, ini yang menyebabkan R itu sama dengan C-nya. Maka kita tinggal substitusi saja yang sudah diketahui. R-nya itu kan tadi dari contoh keempat kan sama dengan 200 Ki ya. Ini 200 Ki kita masukkan ke ruas kiri, itu sama dengan C-nya yang diketahui yang pertama ini kita masukkan ke persamaan di ruas kanan, 20.000 plus 100 Ki. Nah, nanti tinggal kita kumpulkan Ki-nya, berarti kan ini 100 Ki-nya kita pindah ruas ke kiri, berarti kan 200 Ki dikurangi 100 Ki ya, sama dengan 20.000. Nanti ini berarti 100 Ki sama dengan 20.000. Ini ya, sudah saya tuliskan. Maka diperoleh Ki-nya atau jumlah barang yang harus diproduksi itu senilai 200 unit atau sebesar 200 unit. Jadi artinya perusahaan tersebut itu akan dalam kondisi tidak rugi ataupun tidak untung ketika perusahaan tersebut memproduksi sebanyak 200 unit barang. Nah, ini teman-teman. Ini ya, ketika break even-nya, jadi ketika kondisi pulang pokoknya atau tidak rugi pun tidak untung itu ketika perusahaan ini memproduksi 200 unit barang. Nah, pertanyaan itu sudah menjawab pertanyaan yang pertama ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika ia memproduksi sebanyak 300 unit? Nah,
kalau dilogikakan, karena 300 unit itu lebih besar dari 200 unit barang ya, dimana ketika perusahaan tersebut memproduksi 200 barang kan dia nggak untung pun nggak rugi ya, karena 300 itu lebih besar, otomatis kemungkinan perusahaan tersebut untung ya. Tapi kita coba cek, nah ini, jika produksi tersebut atau produksi tersebut itu sebesar 300, maka jumlah penerimaannya atau biaya penerimaannya itu kan R sama dengan 200 Ki, atau penerimaannya adalah sebesar Rp60.000. Sedangkan biaya totalnya atau C-nya itu kan menggunakan persamaan yang sudah diketahui ya di contoh, 20.000 plus 100 C, maka tinggal dimasukkan aja 300-nya, ini merupakan Ki-nya, itu ternyata biaya total yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar 50.000. Maka di sini sudah terlihat ya, jumlah penerimaannya itu 60.000 itu lebih besar dari jumlah yang dikeluarkan, jumlah biayanya. Maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau memperoleh keuntungan sebesar apa? Sebesar 60.000 dikurangi 50.000, yakni sebesar Rp10.000. Jadi ini ya sudah bisa ditentukan, ternyata ketika memproduksi lebih dari 200 barang, otomatis si perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Jadi 200 itu bisa jadi patokan teman-teman. Kalau misalkan dia memproduksi kurang dari 200, kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Gitu ya. Jelas ya untuk topik tentang apa ini? Fungsi dari analisis pokok pulang atau break even gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan angka pengganda. Ini adalah materi atau topik yang keempat di pertemuan kali ini. Nah, di sini yang teman-teman perlu ketahui bahwa pendapatan masyarakat suatu negara, atau kalau diistilahkan itu adalah pendapatan nasional, itu dialokasikan dalam dua kategori. Yang pertama adalah dikonsumsikan otomatis, yang kedua adalah ditabungkan atau disimpan. Nah, jika di sini kalau pendapatan nasional itu dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dan tabungan itu dilambangkan dengan C, nih ya, C dan S. C itu adalah consumption, konsumsi, dan S itu kan biasanya diistilahkan dengan saving ya, mungkin karena saving inilah maka simbol dari tabungan itu bukan T tapi S ya, karena saving itu kan tabungan gitu. Maka pendapatan total ini merupakan penjumlahan antara konsumsi dengan tabungannya. Ini ya. Silakan lihat di persamaan yang ke-8. Dimana kalau teman-teman lihat, konsumsi dan tabungan ini kan berbanding lurus terhadap pendapatan nasionalnya. Jadi kalau misalkan pendapatannya lebih besar, maka jumlah konsumsinya maupun jumlah dari tabungannya maka kan semakin besar juga. Sebaliknya kalau pendapatan berkurang, maka konsumsi dan savingnya atau tabungannya juga akan berkurang. Jadi Y sama dengan C plus S ini merupakan persamaan yang sifatnya itu berbanding lurus atau setara gitu, atau searah ya, atau searah gitu hubungannya. Nah ini tentang fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan saja. Nah selanjutnya kita coba akan membahas tentang fungsi konsumsi dulu. Di sini teman-teman bisa baca sendiri ya, bahwa fungsi konsumsi ini menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional, yang secara umum ini bisa dirumuskan dalam persamaan yang ke-9 ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, dimana C ini menyatakan konsumsi, ini yang merupakan fungsi dari Y, yaitu adalah pendapatan nasionalnya, di mana C itu bisa diperoleh dari C0 ditambahkan dengan C kali Y. Nah, C0 di sini perhatikan teman-teman, ini adalah simbol yang menunjukkan besarnya konsumsi pada saat Y-nya itu 0 atau tidak ada pendapatan. Nah, yang berarti C0 ini juga menyatakan konsumsi minimum, di mana
yang pasti ada ya. Jadi kalau misalkan pendapatan nol atau tidak ada pemasukan pun pasti tetap ada konsumsinya. Pasti kita harus mengadakan suatu konsumsi gitu ya. Nah, ini C0. Kemudian ada lagi C di sini Y itu sudah pasti pendapatannya teman-teman ya. Kemudian C itu adalah koefisien dari Y, di mana C itu menyatakan marginal propensity to consume, yakni mencerminkan besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan sejumlah tertentu. Jadi C ini menyatakan perkaliannya, jadi tambahannya ketika tambahan konsumsinya ya, ketika ternyata pendapatannya itu juga bertambah. Nah, C di sini ini bisa diperoleh dari delta C atau total dari konsumsinya dibagi dengan delta Y atau total pendapatannya. Ini rumus yang menyatakan fungsi konsumsi terhadap pendapatan nasionalnya. Nah, selanjutnya silakan teman-teman pelajari lagi ya, pahami lagi rumus-rumusnya atau istilah-istilahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yakni tentang fungsi tabungan. Nah, tadi kalau fungsi konsumsi itu kan menjelaskan hubungan antara pendapatan nasional dengan konsumsi ya. Nah, kalau fungsi tabungan itu menjelaskan hubungan antara tabungan dengan pendapatan nasional, yang bisa dituliskan hubungannya dalam persamaan yang ke-10 ini teman-teman. Ini ya, perhatikan ya, dimana S ini menyatakan dari savingnya ya, saving atau tabungan itu merupakan fungsi dari pendapatan nasional yang bisa dituliskan sama dengan S0 ditambahkan S kali Y. S0 itu sama kayak di C0 di fungsi konsumsi, S0 itu yang menyatakan tabungan otonom gitu ya, atau ketika pendapatannya bernilai 0 gitu. Kemudian S itu juga menyatakan lereng, ini adalah pengali dari variabel pendapatan nasional ini. Jadi ini S itu pengali dari variabel pendapatan nasional ya, yang nantinya merupakan lereng dari kurva tabungan. Nanti kita lihat kurva dari fungsi tabungan, di mana S ini menyatakan delta S atau besarnya atau total savingnya, total tabungannya dibagi dengan total pendapatan nasionalnya. Nah, ini atau S ini juga diistilahkan sebagai marginal propensity to save. Ini ya, ini tentang fungsi tabungan. Nah, selanjutnya ternyata kita bisa menggunakan fungsi tabungan, fungsi konsumsi untuk menurunkan atau mendapatkan rumus menghitung fungsi tabungan, di mana kita menggunakan persamaan yang awal ya. Ini persamaan awal, di mana pendapatan nasional itu kan merupakan penjumlahan dari besarnya konsumsi ditambahkan dengan savingnya atau jumlah tabungannya. Nah, dari persamaan ini Y sama dengan C plus S, ini kan bisa kita dapatkan kalau saving atau tabungan itu kan berarti pendapatan total atau pendapatan nasional dikurangi dengan besarnya konsumsi gitu ya. Atau nanti, ini bukan ya, nanti savingnya itu sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan, nah ini C yang di sini itu kita ganti dari persamaan yang ke-10 ya tadi ya, dimana konsumsi itu adalah konsumsi waktu ke-0 atau ketika pendapatannya 0 dikurangi dengan C dikalikan Y. Nah, ini diganti dengan persamaan yang ke-10 sorry. Maka akan mendapatkan persamaan baru untuk mendapatkan fungsi dari tabungannya, yakni min C0 ditambahkan 1 dikurangi C dikalikan Y. Ini kalau misalkan teman-teman dapati di soal yang diketahui itu hanya C0 dengan C-nya misalkan, dan Y-nya misalkan ya, jadi tidak usah mencari S0 dan S-nya gitu. Jadi tinggal menggunakan persamaan yang terbaru ini untuk mencari besarnya tabungan gitu ya. Nah, nantinya kita bisa menggunakan persamaan ini dengan menyamakan ini persamaan yang kita peroleh di persamaan ke-10. Jadi kalau ini berarti persamaan yang ke-9 ya teman-teman ya. Ini persamaan yang ke-10, yakni di fungsi tabungan.
Ini kita samakan dengan persamaan yang kita peroleh tadi. Ini ya. Nah, ternyata dari persamaan ini, kedua persamaan ini kita samakan, kita peroleh bahwa ini teman-teman, ternyata S0 itu sama dengan min C0. Nah, ini ya. Ini. Ternyata saving ketika pendapatannya 0 itu negatif konsumsi, atau misalkan kita pengen menginterpretasikan ya, C0 sama dengan min S0. Itu artinya bahwa ketika kita tidak mendapatkan pendapatan, tidak ada pemasukan, tapi kan tetap kita melakukan konsumsi ya, melakukan konsumsi baik itu dari pendapatan dalam bentuk lain gitu. Tapi karena pendapatannya 0, konsumsi tetap berjalan, otomatis kita tidak bisa melakukan kegiatan saving atau kita tidak bisa menabung gitu. Makanya di sini C0 itu sama dengan min S0 atau S0 sama dengan min C0 gitu ya. Nah, selanjutnya S di sini, S itu sama dengan 1 min C. Ini ya. Ini. Yang berarti nantinya dari hubungan ini diperoleh C ditambah S sama dengan 1, atau marginal propensity of consume itu ditambahkan dengan marginal propensity of to save itu nilainya 1. Jadi pengali dari Y dari pendapatan nasional baik dikonsumsi dengan di tabungan, kalau dijumlahkan itu nilainya 1. Itu ya, itu artinya seperti itu. Nah, ini rumus-rumus yang menyatakan hubungan antara pendapatan nasional, tabungan dengan konsumsi. Jelas ya? Nah, kita lanjut ke kurvanya teman-teman. Ini adalah kurva fungsi tabungan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di kurva ini, di gambar ini kita memiliki 3 kurva. Yang pertama adalah kurva tabungan, ini yang seperti ini. Kemudian kurva dari pendapatan nasional yang ke sini ya. Kemudian ini adalah kurva yang konsumsi di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika titik M di sini, M kita turunkan, kita tarik garis ke bawah menuju ke sumbu X atau di sini sumbu Y ya, sumbu pendapatan yang menyatakan pendapatan nasional, maka di sini nilai S-nya itu adalah 0 teman-teman. Nih. Ini S-nya nilainya adalah 0. Artinya bahwa ketika pendapatannya diperoleh, atau artinya ketika S-nya 0 itu seluruh pendapatan yang didapatkan itu dialokasikan untuk konsumsi semua. Itu ketika titik M. M yang M kita tarik garis ke bawah ternyata didapati S-nya itu nilainya 0. Gitu ya. Nah, selanjutnya perhatikan untuk daerah di sebelah kanan M. Nih, bentar teman-teman. Daerah di sebelah kanan M di sini itu kan diketahui jika jumlah pendapatannya itu lebih besar dari konsumsinya. Jadi ketika ruang atau ini ruangan yang ada di sebelah kanan M itu kondisi di mana ketika pendapatannya itu lebih besar dari konsumsinya. Nah, akibatnya maka karena pendapatan lebih besar dari konsumsi ya, yang bisa mengcover konsumsi, maka kita bisa melakukan kegiatan saving atau menabung. Maka dari sini bisa terlihat, makanya di sini bisa terlihat kalau grafik atau kurva S itu positif teman-teman. Ini ya, tahu dia positif itu kenapa? Karena di atas sumbu Y di sini. Jadi kalau misalkan kalian ingat ya, kalau kita punya sumbu X dan sumbu Y, di sini kan pasti nilainya negatif ya. Nah, kalau di atas sumbu X itu kan nilainya positif. Nah, ini. Jadi ketika di ruang atau di wilayah daerah sebelah kanan M, di titik M ini sebelah sini, itu kan kondisi di mana pendapatan lebih besar dari konsumsi. Otomatis konsumsinya tercover, kemudian sisanya itu kan kita bisa menabung. Nah, maka di sini bisa terlihat kurva dari fungsi tabungan itu positif. Nah, sebaliknya untuk daerah di wilayah kiri M ini
ini merupakan kondisi di mana pendapatannya itu kurang dari konsumsinya, teman-teman. Ini ya, kurang dari konsumsinya. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa kalaupun tidak ada pendapatan, kita kan tetap harus makan, harus konsumsi gitu ya. Entah itu uangnya dari hutang lah di tetangga, atau meminjam lah di bank atau sebagainya, tetapi konsumsi tetap berjalan ya, walaupun pendapatannya itu nol atau kurang dari konsumsinya gitu. Tetapi akibat dari pendapatan yang kurang dari konsumsi, otomatis kita tidak bisa menabung atau tidak bisa melakukan kegiatan saving, teman-teman. Nah, makanya ini diperjelas atau digambarkan di kurva fungsi tabungannya itu di bawah kurva Y, atau nilainya pasti negatif. Nah, ini kan kurvanya di bawah kurva Y ya. Nah, ini ya, ini. Nah, selanjutnya ketika di titik 0,0 atau titik penggal O, titik baliknya, ini sudah menggambarkan kalau seluruh konsumsi itu tidak dibiayai oleh pendapatan sendiri. Ini di sini. Jadi benar-benar tidak ada pendapatan ya. Karena apa? Karena di sini itu kan Y-nya itu sama dengan 0. Gitu ya, pendapatannya tidak ada. Otomatis konsumsi itu tercover oleh uang atau dana pinjaman atau hutang gitu. Nah, artinya juga ini nilai dari savingnya juga 0, tidak ada savingnya atau bahkan negatif, itu tidak ada kegiatan dalam menabung. Nah, itu interpretasi dari kurva fungsi tabungan, itu lebih jelas ya. Nah, ini sudah saya tuliskan juga ini keterangannya, silakan teman-teman pelajari lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang kelima. Nah, di contoh yang kelima ini diketahui Pak Santoso itu menyatakan bahwa pada saat menganggur, berarti ketika Pak Santoso itu tidak punya pendapatan ya, ternyata ia harus mengeluarkan uang sejumlah 30.000 untuk kebutuhannya sebulan. Jadi konsumsinya itu 30.000. Nah, sekarang setelah bekerja dengan penghasilan 100.000, dia bisa menabung 10.000 per bulannya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah tabungan per bulannya jika dia sudah mendapatkan penghasilan sebesar 120.000 per bulannya. Kita coba bahas di penyelesaiannya. Ini saya sudah menuliskan penyelesaiannya, kita tinggal bahas ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah konsumsi dari Pak Santoso ketika dia menganggur, atau dengan kata lain ketika penghasilannya 0, berarti kan bukan C ya teman-teman, tapi C0, yakni konsumsi ketika pendapatannya itu 0 atau tidak ada pendapatan, itu sebesar 30.000. Nah, kemudian Y-nya pendapatannya ketika Pak Santoso sudah bekerja itu senilai 100.000. Nah, selanjutnya savingnya atau nabungnya ketika dia pendapatannya 100.000, ternyata besar savingnya itu 10.000 rupiah. Nah, maka ini kita yang pertama kita bisa menuliskan fungsi konsumsinya. Ini ya, fungsi konsumsi adalah C0 ditambahkan dengan C kali Y. Nah, kemudian kita tahu bahwa hubungan antara saving ketika pendapatannya 0 dengan konsumsi ketika pendapatannya 0 itu kan seperti ini ya. Nih, di persamaan yang ke-11 kalian bisa lihat di mana saving atau tabungan ketika pendapatannya 0 itu nilainya sama dengan min C0 atau min 30.000. Maka kita masukkan atau substitusikan S0-nya ke persamaan fungsi dari tabungan, yakni S sama dengan S0 plus SY. Ini ya. Nah, tadi kan nabungnya sudah diketahui sejumlah 10.000 rupiah ini ya. Kemudian S0-nya min 30.000, kemudian S dikalikan 100.000, yaitu adalah 100.000 adalah Y-nya atau jumlah pendapatannya. Nah, maka ini tinggal kalian pindah ruaskan ke kiri ya, min 30.000-nya jadi positif, maka menambah 10.000 jadi 40.000 rupiah, sama dengan 100.000 rupiah kali S. Maka S-nya atau MPS-nya atau marginal propensity to save-nya itu nilainya adalah 0,4 teman-teman. Jadi 40.000 dibagi 100.000.
Maka kalau kita sudah mendapatkan S-nya, kita bisa menuliskan persamaan untuk fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 30.000 plus 0,4Y. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya pertanyaan ini adalah fungsi dari tabungannya ya, dari Pak Santoso ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan jumlah pendapatannya itu naik jadi 120.000, kira-kira Pak Santoso itu akan nabung berapa? Nah, ini tinggal kalian substitusi saja ke persamaan yang sudah kita dapatkan ini, teman-teman. Ini ya, tinggal Y-nya di sini kita ganti jadi 120.000. Nah, ini maka savingnya atau jumlah tabungan yang seharusnya Pak Santoso lakukan ketika pendapatannya naik itu sejumlah Rp18.000. Jadi naik sebesar 8.000. Gitu ya. Nah, itu cara menghitung besarnya saving atau jumlah tabungan ketika jumlah pendapatannya itu naik. Nah, ini bisa digambarkan dalam sebuah grafik ya. Ini adalah fungsi savingnya. Nih. Kemudian ini, nah ini teman-teman bisa juga menghitung fungsi konsumsinya teman-teman. Jadi ini channelnya. Nah ini C-nya bisa teman-teman hitung sendiri ya, nanti coba teman-teman hitung sendiri C-nya apakah dapat 0,6. Nih. Kemudian ini adalah fungsi ketika Y sama dengan C. Nih. Titik ketika pendapatannya sama dengan konsumsinya, otomatis savingnya ini ya, atau ketika M titik keseimbangan, ketika pendapatan itu dihabiskan seluruhnya hanya untuk konsumsi, maka bisa teman-teman lihat kalau savingnya itu nilainya di titik 0, jadi S-nya otomatis 0. Gitu ya, itu penyelesaian untuk contoh yang kelima. Silakan teman-teman pelajari lagi langkah-langkahnya. Sebenarnya gampang sekali. Itu ya, itu hanya penerapan fungsi linear di bidang ekonomi, khususnya adalah menghitung jumlahnya tabungan, fungsi konsumsi maupun fungsi pendapatan. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita langsung masuk ke subtopik selanjutnya. Ini adalah subtopik terakhir di materi tentang fungsi tabungan, fungsi konsumsi, dan angka pengganda. Nah, ini subtopik yang selanjutnya adalah tentang angka pengganda. Nah, di sini angka pengganda itu didefinisikan sebagai bilangan yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. Secara umum, angka pengganda ini itu merupakan multiplier atau angka pengganda atau yang mengalikan, angka pengali biasanya seperti itu ya, disimbolkan dengan K teman-teman, dimana angka pengganda itu bisa diperoleh dari 1/1 min C, ataupun K itu atau angka pengganda itu bisa diperoleh dari 1 dibagi S. C ini adalah MPC-nya atau marginal propensity to consume. Kemudian kalau S itu kan untuk yang saving gitu. Jadi ini ya, perhatikan. Nah, untuk contohnya tadi kan kita sudah mendapatkan di contoh yang kelima itu kalau MPS-nya itu adalah 0,4 ya. Maka gampang kalau misalkan kita mencari angka penggandanya atau multipliernya, itu bisa diperoleh dengan rumus 1/S. Jadi 1 dibagi 0,4 yakni sebesar 2,5. Jadi kenaikannya itu adalah 2,5 dari pendapatan yang sebelumnya. Karena apa? Di contoh yang kelima itu kan pendapatan awal dari Pak Santoso itu kan 100.000 ya teman-teman ya, 100.000. Kemudian pendapatannya naik jadi 120.000 teman-teman. Nah, maka ternyata angka penggandanya dari pendapatan terbaru Pak Santoso itu adalah 2,5 pendapatan awalnya, yakni Rp100.000. Jelas ya untuk pembahasan topik-topik yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini. Silakan teman-teman baca lagi, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman bisa tanya ke saya. Bisa di WhatsApp grup atau japri ke saya. Nah, kalau sudah jelas, ini ada 4 soal. Ini ya, ada 4 soal. Silakan teman-teman kerjakan dengan teman satu kelompoknya. Ini nanti saya tunggu, silakan kalian kerjakan, saya tunggu sesuai dengan
waktu yang sudah saya berikan untuk mengumpulkan tugas ini. Jadi ini sebagai tugas di pertemuan yang ke-7 ini ya. Ini silakan dikerjakan sesuai dengan topiknya. Jadi nomor 1 ini kira-kira masuk ke topik apa, nomor 2 itu masuk ke topik apa, dan sebagainya. Silakan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian ada kesusahan dalam mengerjakan soal latihan ini, teman-teman bisa tanyakan ke saya. Gitu aja ya pembahasan di pertemuan ke-7 ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanya saja ke saya, atau misalkan bisa japri ke saya. Silakan kalian pahami lagi materinya. Nah, selanjutnya saya cukupkan untuk pembahasan di pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.